من اللسان يفقهوا قولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وسلم مبارك ذلك. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزق حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di majlis yang kita sama-sama berharap majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kita masing-masing satu persatu disebutkan oleh Allah di majlis yang lebih mulia daripada majlis ini, yaitu majlisnya para malaikat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguatkan kita, menguatkan niat kita, menguatkan langkah kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang memiliki keinginan lain selain daripada mengikuti majelis ini. Bisa jadi ada yang ingin tidur, ada yang ingin jalan-jalan mungkin, ada yang ingin istirahat dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengizinkan kita berada di sini. Yakinlah suatu saat nanti, suatu hari kita akan tahu bahwa Allah dengan ilmunya memilihkan kita untuk hadir di majelis ini. Itu lebih mulia dibanding kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama kali masuk surga. Umat yang paling banyak di surga. Dari 120 shaf berapa umat Nabi Muhammad? 80 shaf. Surga ada 120 shaf. Penghuni surga itu kalau disofkan, dibariskan itu ada 120 baris. 80 shafnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali karunia Allah kepada kita. Maka kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim. Allah sudah kasih nikmat kepada orang-orang beriman tatkala Allah utus kepada mereka itu apa? Rasulan min anfusihim.
seorang rasul dari diri mereka sendiri yang mengajarkan kepada kita kitab, mengajarkan kepada kita hikmah, mengajarkan kepada kita apa yang kita nggak tahu. Maka apa yang diajarkan oleh beliau, mari kita sama-sama terima dengan hati yang lapang, terima dengan pikiran terbuka, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Sayyidina Yahya alaihissalam, menyuruh Sayyidina Musa alaihissalam, fakhudha biquwwah, pegang kitab itu dengan kuat, kitab Taurat pegang dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, perintahkan kaummu untuk mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya sebaik-baiknya, sebaik-baik kemampuan yang kita punya. Kalau misalnya kita merasa, kita hisap diri kita, kita merasa belum kita mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul, mengamalkannya, mengajarkannya, maka tambah lagi, jangan puas dengan satu kedudukan. Terus kita berusaha, kita mohon kepada Allah untuk diberikan kedudukan demi kedudukan. Sehingga mudah-mudahan kita berharap kita termasuk salah satu di antara pewaris para nabi, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah sampai pada fana, tawakal. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada sebuah kisah yang sangat dalam sekali kalau kita renungkan maknanya. Kisah seorang raja yang menjual kerajaannya, dan dengan kerajaannya itu dia beli kemiskinan. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham itu suatu ketika beliau melihat ada seorang anak muda, ya mungkin budak ngorak lah, ababil ya, ABG labil. Dia masih labil, masih baru beranjak dewasa. Dia mengeluhkan kemiskinannya, menggerutu sana sini, didengar oleh Ibrahim bin Adham. Kata dia, anak muda, mungkin engkau belum beli kemiskinanmu itu, engkau belum lunasi kemiskinanmu itu, engkau belum bayar kemiskinanmu itu. Kata anak itu, wahai orang tua, dia nggak tahu itu Ibrahim bin Adham. Wahai orang tua, apakah ada orang yang mau beli kemiskinan? Kata Ibrahim bin Adham, ada, setidaknya aku, kata dia. Aku sudah beli kemiskinan itu dengan kerajaan dunia. Dan aku akan dengan senang hati membayar 100 kali lagi, kalaupun misalnya aku ada kerajaan, aku beli kemiskinan itu. Nah, coba kita perhatikan itu. Ini kisah nyata. Terlalu banyak riwayat dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam arah menyatakan kisah tentang Ibrahim bin Adham ini. Dia seorang raja yang meninggalkan kerajaannya, lalu dia memutuskan untuk menjadi salik, untuk menjadi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenal Tuhannya. Karena salah satu berhala, jadi berhala dia itu adalah kerajaannya, maka dia hancurkan berhalanya itu, dijualnya dengan membeli kemiskinan. Kalau misalnya kita mau beli sorban misalnya, harganya berapa? Ya paling 100.000. Itu berapa tuh sorban baru? Yang baru dapat sorban ini berapa? 100.000, 200.000 dapat sorban. Ini enggak, dia beli kemiskinan dengan kerajaannya. Apa yang dia dapatkan itu? Kalau kita baca di kitab Tazkiratul Aulia, suatu ketika dia sedang ini aneh cuma mengutip saja dari Syekh Faridin Attar. Attar itu penebar wangi. Jadi wangi yang ditebarkan oleh dia itu adalah cahaya, pancaran
kebersihan hati. Jadi dia dikasih nama At-Tor, itu nama penanya itu. Suatu ketika Ibrahim bin Adham itu sedang menjahit baju. Terus ada orang yang melihat dia itu sedang di tepi sungai. Kata orang tersebut, kau jual kerajaanmu untuk dapat hal yang begini, kata dia. Akhirnya nggak sengaja jarumnya itu jatuh ke sungainya itu. Nah, sekali lagi aneh cuman kutip saja. Kalaupun misalnya mau dilihat kisahnya ada di mana, ada di kitab Tazkiratul Aulia. Kisah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jatuh terus kemudian tiba-tiba ada ikan yang dia bilang coba dia ada ikan, dia ngomong sama ikan itu, tolong ambilkan jarumku. Lalu kemudian beberapa ikan itu muncul membawa jarum emas. Kata dia, bukan jarum itu, jarumku, kata dia. Akhirnya ada ikan muncul ngambil jarumnya, diambil sama dia. Nah, kata dia, ini baru yang kau lihat. Yang tidak kau lihat lebih banyak lagi, kata dia. Nah, itu karomahnya. Karomah siapa? Ibrahim bin Adham. Nah, kalau kita renungkan kisah ini, kita pikirkan, kita resapi maknanya itu. Tadi dia beli kerajaannya itu, dia jual kerajaannya itu, dia beli kemiskinan untuk mendapatkan apa kira-kira? Sesuatu yang lebih berharga dari kerajaannya atau lebih hina daripada kerajaannya? Menurut antum, lebih mulia atau lebih hina yang dia beli itu pakai kerajaannya itu? Lebih mulia. Tapi lebih mulia itu bisa dilihat dengan mata batin, dengan basirah disebutnya itu, dengan mata hati, sesuatu yang tidak tampak. Maka dia berhasil menjalani suluknya, menjalani perjalanannya menuju Allah, karena dia melihatnya itu dengan mata hatinya, dengan batinnya. Tapi kalau misalnya perjalanan kita, suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala berubah, yang seharusnya itu merupakan sesuatu yang bersifat batiniyah, bersifat batin, bersifat tidak tampak, kita ubah menjadi bersifat lahiriah, maka kita nggak akan sampai. Maka ada seorang wali, dia berkata, sesungguhnya aku melihat kehidupan ini seperti peti mati. Peti, ya, ada peti mati, terus kemudian kita dimasukkan ke dalamnya. Jadi kata dia, aku melihat dunia ini, kehidupan ini seperti sebuah peti yang kita dimasukkan ke dalamnya, terus kemudian peti itu ditutup. Maut datang untuk membuka peti itu, kata dia. Jika orang-orang yang berada dalam peti itu sudah punya sayap, maka dia bisa terbang semaunya, bebas dia. Tapi kalau misalnya orang itu belum punya sayap, maka dia akan didera oleh 1000 musibah, 1000 kesengsaraan. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak? Jadi kata dia, kehidupan ini seperti peti. Kita masuk di dalamnya, peti itu ketutup. Gak bisa kemana-mana kita. Kita sibuk, kata dia, dengan sesuatu yang gak penting bagi kita, sesuatu yang tidak mendatangkan faedah bagi kita. Tapi ada orang-orang yang sibuk dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya. Yang paling bermanfaat adalah apa? Kemarin sudah kita bahas, yang paling bermanfaat adalah kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang makrifat itu diumpamakan, diibaratkan seperti orang yang sudah punya sayap. Makanya misalnya kalau di hadis Rasul mengatakan para syuhada di perang Uhud itu, mereka itu berada di fi ajwafin toirin khudrin. Ajwaf itu jamak dari jauf. Jauf itu apa? Al-jaufu. Apa al-jaufu? Hah? Ya, rongga.
Ya, bisa rongga dada atau rongga mulut ya. Di rongga mulut atau di tembolok burung hijau yang berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah. Jadi ruh-ruh mereka itu berada di sana seperti burung, terbang bebas kemana-mana itu. Maka seorang wali tadi itu dia melihat kehidupan ini seperti peti yang kita masuk di dalamnya. Peti itu ditutup, dibuka oleh kematian. Kalau orang sudah punya sayap dia bebas terbang, tapi kalau dia nggak punya sayap, repot dia nanti itu. Kalau dia nggak kenal kepada Tuhannya, artinya dia masih sibuk dengan sesuatu yang dapat menyusahkan dirinya nanti, maka dia akan kena azab. Maka ada orang agnostik, ada orang yang nggak percaya kepada Tuhan, dia bilang, bagaimana menurut kalian, kata dia, kalau misalnya kalian kan sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek sholat, sudah capek-capek tidak berhura-hura di dunia ini, terus pas kalian mati ternyata Tuhan nggak ada, kata dia, sia-sia yang kalian lakukan. Terus dijawab apa yang aku alami nanti kalau misalnya itu terjadi jauh lebih ringan, nggak ada apa-apanya dibanding kalau misalnya kalian mati Tuhan ada, gimana nasibmu itu. Nah, maka disinilah kita duduk di sini, kita belajar bagaimana kita memperbaiki diri kita. Kemarin kita sudah sampai pada tawakal. Kita kemarin sudah bahas tawakal itu ibaratnya sesuatu yang kita jadikan sandaran, simpelnya itu. Jadi kalau kita bersandar kepada ilmu, berarti kita bertawakal kepada ilmu kita. Kita punya ijazah untuk melamar kerja, berarti kita bertawakal kepada ijazah itu. Kalau misalnya ijazah itu hilang, misalnya kita cemas, atau kita bertawakal misalnya kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, misalnya kepada anak kita, kepada siapa aja. Maka ketika sandaran itu diambil, capstock disebutnya, capstock itu tempat pegangan. Maka ketika itu diambil, maka menjadi hilang. Sandaran kita nggak ada. Nah, sandaran yang paling benar yang kita bisa gunakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nggak berubah-berubah dan Allah tidak ada yang dapat melemahkannya. Siapapun juga di langit dan di bumi nggak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadikan Allah sebagai sandaran, kita akan tenang hidup kita itu. Kemarin kita bahas tingkatannya ada 3. Yang pertama itu tawakal. Artinya apa? Orang dia merasa puas, dia itu merasa lapang hatinya itu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menjanjikan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai sandarannya, maka cukuplah Allah baginya. Nah, dia bahagia, dia gembira dengan janji Allah itu. Yang kedua disebutnya apa? Taslim. Taslim itu dia yang merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas kemarin kalau misalnya tawakal itu merupakan amalan orang-orang awam, atau kalau misalnya dalam sudut pandang yang lain, amalan orang-orang yang beriman, amalan orang-orang mukmin, amalan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang para nabi, maka itu adalah semua amalan para nabi. Kalau taslim itu merasa cukup dengan ilmu Allah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita kemarin bahas tatkala Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan, kata malaikat Jibril, mau butuh bantuanku enggak? Kata dia enggak. Kafa bi ilmi rabbi. Cukuplah Allah bagiku, kata dia. Hasbi Allah. Apa kata dia? Hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu minta kepada Allah, kata kalau malaikat Jibril alaihissalam. Pas ditanya, ada enggak kau butuh bantuanku enggak? Dia bilang enggak, aku cuma butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu minta. Kata Nabi Ibrahim apa? Cukuplah ilmu Tuhanku sehingga aku tidak perlu meminta kepadanya.
Nah, itu amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, tingkatan tawakal yang paling tinggi, dan itu akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Disebutnya itu tafwid. Dia ridha dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka pas Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah, dilempari oleh orang-orang yang berbaris kiloan meter, berapa kilometer itu orang berbaris untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus dia berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kelemahan diriku, lemahnya usahaku, hinanya aku di mata manusia. Kata Rasulullah SAW apa? Ya Allah, aku nggak peduli, ya Allah. Mau kau serahkan aku kepada siapa? Kepada orang yang tidak aku kenal, yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang dia akan memperlakukanku dengan semena-mena. Aku nggak peduli, asalkan engkau ridho kepadaku, aku nggak peduli. Nah, itu disebutnya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita baca di kitab ridho itu artinya diddus sakhot, jadi lawan dari murka. Lawan murka itu ridho. Kalau kita nggak ridho, jadi dia kalau misalnya di satu sudut ridho, sudut yang lain disebutnya murka, atau di tengah-tengahnya netral. Jelas sampai sini? Maka ada doa yang dibaca, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung ya Allah dari keridhoanmu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dari mu'afahmu. Mu'afah itu perlindungan Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Min 'uqubatik, hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. Jadi kalau kita berlindung dari setan, kalau misalnya setan itu memang atas izin Allah dia bisa ngasih kita kemudaratan atas izin Allah. Misal orang yang disihir, disantet misalnya, dia sakit, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh misalnya. Nah, dia bisa kasih mudarat atas izin Allah itu. Tapi ada banyak yang bisa mengalahkan setan itu atas izin Allah juga. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada kita, nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Maka a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Nah, ini adalah perlindungan yang paling tinggi kalau menurut Anda. Berlindung dari Allah kepada Allah. Maka kemarin kan kita bahas lari orang itu lari dari mana? Lari dari Allah menuju Allah. Lari dari kemurkaan Allah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam. Itu yang mereka lakukan. Mereka tatkala mengingat kisah iblis, kisah Azazil yang kemudian berubah jadi iblis, mereka menangis lama nangisnya itu. Kata Allah, tetaplah kalian berada pada kondisi yang seperti itu. Maksudnya apa? Takut kepada makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, simpelnya itu ridho itu, karena waktu kita nggak begitu banyak ya, kita coba lihat dari pendapat orang-orang yang sudah sampai pada level ini. Jadi kalau kita sudah masuk dalam makom ridho, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala baqo. Kalau kita sudah ridho, sudah sampai kita, sudah selesai perjalanan kita itu. Berarti sudah jadi arif billah, sudah ma'rifat dia itu. Ma'rifatnya sudah sempurna, sudah mengenal Allah. Jadi kan kemarin kita bahas makom salikin yang paling tinggi adalah fana. Nah, kalau dia sudah fana, kita kemarin sudah bahas contoh fana itu tatkala ibu-ibu sosialita Mesir motong-motong tangannya. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih indah daripada dirinya.
sehingga sesuatu itu melahap, mentah-mentah melahap dirinya, sehingga seolah-olah dia menjadi nggak ada. Pas dia potong-potong itu dia nggak terasa potongan tangannya itu. Kenapa? Karena dia sedang bermusyahadat, dia sedang menyaksikan Yusuf alaihissalam. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya kita bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja Yusuf alaihissalam dapat membuat ibu-ibu sosialita Mesir motong-motong tangannya, nah apalagi orang yang bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi fana. Itulah puncak salikin yang tertinggi. Kalau dia sudah naik lagi, dia bukan lagi salik, dia sudah sampai. Disebutnya apa? Ridho. Disebutnya bako makomnya itu. Jadi makom bako itu artinya kekal. Fana kemarin kita bahas hilangnya, kosongnya diri dari semua akhlak yang tercela. Karena akhlak tercelanya sudah habis, maka timbullah akhlak yang mulia. Itulah disebut bako itu. Nah, cara kita untuk sampai ke bako ini adalah dengan ridho. Dan ridho ini nggak mudah. Cirinya adalah kita ngukur-ngukur diri kita. Cirinya, kata Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullah, kata beliau, ciri orang ridho adalah engkau, kata dia, akan senang mendapatkan cobaan sebagaimana engkau senang mendapatkan nikmat, kata dia. Jadi orang yang sudah di makom ridho ini, dia akan senang ketika dia mendapatkan cobaan sebagaimana dia senang mendapatkan nikmat. Kalau misalnya dia sudah begitu, kata Rabi' al-Adawiyah, dia sudah sampai kepada makom ridho. Jadi ridho ini berat. Maka kata Zunnun al-Misri itu adalah seorang wali Allah yang ketika meninggal, kita sering bahas, di keningnya itu ada tulisan apa? Dia kekasih Allah, dia ini wali Allah, dia berada pada rahmat Allah. Di sini ada tulisan hijab di keningnya itu waktu dia meninggal. Maka pas orang nalkin asyhadu alla ilaha illallah, tangannya keluar. Padahal dia begini kan, tapi dia mentauhidkan Allah. Nah, itu apa namanya, Zunnun al-Misri. Ada di kitab Tadhkiratul Auliya juga. Nah, bacalah kisah-kisah para wali itu, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para rasul, orang-orang soleh itu. Dengan begitu nanti akan, atau kita melihat wajahnya, fotonya misalnya, itu akan memancarkan nur, masuk nur itu ke diri kita. Sama halnya ketika kita bertemu dengan orang-orang fasik, bertemu dengan orang-orang mujrim, banyak dosanya itu, bertemu dengan orang-orang fajir yang banyak melanggar hukum-hukum Allah, atau bertemu dengan orang yang hatinya itu keras, itu akan mengeraskan hati kita juga. Maka hati-hati ketemu orang itu. Kalau misalnya ketemu sama orang yang membuat hati kita keras, langsung temui juga orang-orang soleh, atau setidaknya kita lihat mukanya itu. Kita dengar misalnya kajiannya kan banyak tuh orang-orang soleh. Nah, begitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kata Zunnun al-Misri itu, ciri ridho itu ada 3. Yang pertama, kata dia, orang nggak pilih-pilih, orang nggak menentukan sesuatu apapun sampai Allah sudah memutuskan baginya ketentuan itu. Jadi adamul khiyar, jadi dia nggak pilih-pilih. Misal begini, kita ada ujian ini. Pas ujian itu dilakukan, kita mengerjakan ujian itu. Sebelum tahu hasilnya itu lulus apa enggak, dalam hati kita enggak ada pilihan mau lulus apa enggak. Nah, itu ciri yang pertama, kata Zunnun al-Misri, orang ridho itu. Itu contohnya, berlaku untuk segalanya. Jelas enggak? Misal kita kalau pengusaha itu kan biasanya ada tender misalnya. Ada tender proyek misalnya. Nah, sebelum Allah memutuskan proyek itu jatuh ke siapa, dia masukkan juga
ke tender itu perusahaan dia nggak ada pilih-pilih, mau dia berhasil alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Adamul khiyarah, dia nggak ada pilih-pilih terhadap segala urusan itu. Jelas berat nggak ini? Berat. Makanya ridho ini makomnya tertinggi ini. Maka barang siapa yang ridho dengan Allah tanpa batas, Allah akan naikkan derajatnya itu di luar batas. Nah itu yang pertama, kita nggak ada pilih-pilih. Berat kan? Berat. Tapi harus kita latih. Yang kedua, kata Zuhdun al-Misri, yang kedua, kita menghilangkan kepahitan diri, kepahitan. Jadi kalau misalnya Allah memutuskan sesuatu, kita nggak boleh merasa pahit, merasa nggak enak. Misal kita kan sebenarnya pengen nih, pas kita berdagang, kita pengen dagangan kita itu laris, ternyata nggak laris, kita merasa sakit misalnya. Nah itu berarti belum ridho, masih pahit kita, berarti nggak ridho. Nah yang selanjutnya itu kata Zuhdun al-Misri, setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan, dia ridho, dia lapang hatinya itu terhadap keputusan itu. Jadi cirinya itu ada 3. Ditambah tadi cirinya Rabi' al-Alawiyah. Nah makanya kalau misalnya kita lihat kisah para sahabat, satu kisah asar terakhir, ada namanya Abu Dzar al-Ghifari. Kata Abu Dzar al-Ghifari, ini kita bandingkan kedudukannya, yang satu masih salikin, yang satu sudah sampai sudah wasilin. Yang satu termasuk salikin, yang satu termasuk wasilin. Wasilin itu orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Dzar al-Ghifari, aku lebih senang sakit dibanding sehat. Aku lebih senang miskin dibanding kaya. Berarti apa dia? Salikin. Kata Husain, mudah-mudahan Allah merahmati Abu Dzar al-Ghifari. Husain bin Ali radhiyallahu an, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kata Husain, semoga Allah merahmati Abu Dzar al-Ghifari. Adapun aku, kata dia, adapun aku, maka siapa saja yang bersungguh-sungguh pada jalan kebaikan, maka dia akan menerima ridho terhadap apa yang Allah putuskan untuk dirinya. Mau kaya, alhamdulillah. Mau miskin, alhamdulillah juga. Nah, inilah orang yang sudah sampai. Makanya ada namanya Utbah al-Ghulam, orang yang mengatakan kepada Allah, jadi dia itu seorang pemusik, dia itu seorang pemabuk. Terus tiba-tiba Allah kasih hidayah, dia bertobat. Kata dia, ya Allah, kalau misalnya engkau terima tobatku, maka kasih aku isyarat dengan 3 hal. Nanti kita akan melihat apa pendapat Utbah bin Ghulam ini, apa katanya. Kata dia, yang pertama, kasih aku rezeki tanpa aku duga-duga. Yang kedua, setiap aku mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu-ilmu yang baik, mudahkan aku untuk memahaminya. Yang ketiga, jadikan suaraku indah sehingga orang yang paling keras hatinya pun akan menjadi lembut ketika mendengar suaraku. Nah, 3 hal ini dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan makom yang paling rendah kemarin, makom salikin apa kemarin kita? Taubat. Berani nggak kita minta begitu sama Allah? Ya Allah, kalau engkau terima taubatku, minta apa? Kalau Utbah al-Ghulam 3 dia mintanya itu. Yang pertama, dia minta rezeki tanpa hisab, tanpa diduga-duga. Setiap dia pulang itu selalu ada makanan di depan rumahnya itu, nggak tahu dari siapa. Setiap dia mendengar ilmu-ilmu gampang masuk. Setiap dia mengaji orang nangis, bahkan orang yang keras hatinya pun. Berarti diterima oleh Allah taubatnya. Setiap malam itu, beberapa malam Utbatul Ghulam itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata dia, jika engkau memberiku cobaan, maka aku akan mencintaimu. Dengarkan kata-katanya. Jika engkau memberiku cobaan, maka aku akan mencintaimu. Tetapi jika engkau merahmatiku, aku akan tetap mencintaimu. Dia berarti apa? Sudah beralih dari salikin menuju wasilin. Dia beralih dari orang yang berjalan menuju Allah
menuju orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bilang apa? Ya Allah, jika engkau memberiku cobaan, maka aku akan mencintaimu. Tetapi jika engkau merahmatiku, maksudnya ngasih aku nikmat, maka aku akan tetap mencintaimu. Nah, itu namanya Utbah Al-Ghulam. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman. Resapi apa yang kita pelajari, sedikit-sedikit kita pelajari, coba dilihat, direnungkan baik-baik. Lihat kalau misalnya ada respon itu apa dari nafsu, apa dari diri kita. Jadi diri kita ini ada diri yang baik, ada nafsu yang buruk. Kalau nafsu itu sudah jinak, dia berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nah, kita lihat-lihat, kalau misalnya itu nafsu yang buruk, jangan dikerjakan. Kalau misalnya itu baik, maka kita berusaha bersungguh-sungguh, bermujahadah kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika maut mengangkat peti kita sudah punya sayap. Ketika Israil alaihissalam datang menjemput kita, kita sambut dia, dan kita akan dengan senang hati untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti Rasulullah, Rafiqul A'la katanya, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ini saja, mari kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Allahumma ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab. اللهم وفقنا لطاعتك وفقنا لطاعتك اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته